datang hari ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu, saya agak sibuk sih belakangan ini. Tadi senang bisa hadir di sini hari ini. Oke, ibu juga senang nih kamu datang. Tapi saya kelihatannya wajah kamu nih lebih segar ya dibanding bulannya. Iya Bu, mungkin karena saya nggak terlalu minumnya ini sekarang. Tapi kadang saya nanti suka takut. Eh, saya selalu ingat saya waktu waktu itu. Oh, masih kamu takut itu segar dalam itu ya? Iya Bu, tapi sekarang saya lebih bisa ngatur nafas kalau saya di rumah. Saya coba cara yang dibuat dari waktu itu, tarik nafas pelan, terus bilang lebih sendiri. Kalau saya nggak gagal, cuma belajar aja. Wah, itu senang banget nih dengan yang kamu lakukan itu. Itu sudah butuh, Rina. Kalau sudah mulai menerapkan hal-hal yang kita bahas. Bu, saya masih sering bingung gimana cara memusahakan orang lain. Kadang saya pengen bilang kalau saya capek atau saya gak setuju sama sesuatu. Tapi ujung-ujungnya saya itu diam aja. Takut si orang lain malah sama saya. Jadi kamu sebenarnya masih kesulitan mengungkapkan apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan ya? Iya Bu, saya lebih bingung aja meskipun saya gak setuju dengan pendapat semua. Katanya aman kalau saya diam, tapi habis itu saya merasa tertipu. Kamu memilih diam supaya tidak terjadi konflik, tapi setelahnya kamu merasa menyesal dan marah pada diri kamu sendiri. Iya Bu, akhirnya saya gak punya suara. Oke, itu hal yang sekian sekarang ini nak. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang bisa membantu kamu menghadapi situasi itu. Nah, sesuatu yang kamu hadapi itu disebut dengan assertive training. Jadi, assertive training itu salah satu teknik dalam konseling yang bertujuan membantu mengembangkan individu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara individual, namun tetap menghormati hak dan rasa orang lain. Nah, melalui pelatihan ini, individu diajarkan untuk berkomunikasi secara efektif tanpa bersikap pasif maupun agresif. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri serta kemampuan pertahanan hak pribadi secara wajar. Assertif maksudnya kayak dari ngomong gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, ibu ingin kamu santai dulu ya. Nah, sekarang kamu tarik nafas yang dalam, hembuskan. Sekarang bayangkan kamu di tempat yang kamu sukai, tempat yang aman dan juga nyaman. Saya ngebayangin lagi tangan. Belum Memang waktu sore. sekolah. Waktu sore. Sekolah waktu sore aja. Dia udah kita mau memang boleh kan? Oke. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau kamu sampai itu ya. Nah, sekarang coba tarik nafas, hembuskan. Sekarang bayangkan kamu sedang ada di tempat yang kamu sukai, yang nyaman dan juga aman. Bayangin soalnya lagi ada di sekolah. Soalnya dengan anak. Sekarang jaga pikiran kamu tenang. Hari ini kita akan belajar hal-hal baru. Bukan jadi orang lain, tapi untuk mengenal cara berbicara dan menghargai dirimu sendiri. Karena apa paham nggak dengan senang pasif, agresif dan obsesif?
Kayaknya karena aku bilang cara BKN, tapi saya nggak takkannya. Oke, menjelaskan sedikit panjang ya, supaya kamu benar-benar paham. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang punya cara berbeda-beda dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Cara ini biasanya terbagi menjadi tiga, pasif, agresif, dan asertif. Nah, pasif itu seseorang cenderung diam atau menahan diri bahkan ketika sebenarnya ia tidak setuju atau merasa tidak nyaman. Nah, orang yang pasif sering takut menyinggung perasaan orang lain, takut ditolak, atau takut dianggap sebagai orang yang egois. Nah, akibatnya mereka memilih mengalah, menuruti orang lain, dan memendam perasaan sendiri. Lama-lama, perilaku seperti ini bisa membuat stres, meraih tidak dihargai, bahkan kehilangan kepercayaan diri karena kebutuhan pribadinya tidak pernah terpenuhi. Kasihan banget itu. Saya takut kayak orang lain, padahal saya sendiri yang salah. Oke, nah sekarang yang kedua, nah kalau agresif justru kebalikannya. Orang yang agresif biasanya terlalu mendominasi. Mereka berbicara keras, memaksakan pendapat, bahkan kadang tidak mau mendengar orang lain. Sidang ini sering muncul karena ingin mempertahankan kontrol atau karena terbiasa menyelesaikan masalah dengan kemarahan. Tapi akibatnya dukungan biar orang lain jadi lebih rendah dan orang lain merasa terintimidasi. Oh, itu kayak ayah saya ya, Bu. Kalau ayah saya. Mungkin ya, kadang-kadang orang agresif bukan karena jahat, tapi karena kita tahu cara mengungkapkan perasaan dengan sehat dan benar. Berarti saya ayah saya. Berarti saya nggak tahu dong cara ngomongnya. Nah, tepat sekali. Di antara dua sikap itu, ada cara ketiga yang paling sehat, yaitu asertif. Nah, orang yang asertif tahu kapan harus berkata iya, kapan harus berkata tidak, tanpa merasa disalah atau takut disalahpahami. Mereka bisa jujur menyampaikan perasaan dan pendapat, tapi tetap menghormati orang lain. Misalnya, saat tidak setuju, mereka bisa mengatakan dengan sopan, contohnya, saya punya pandangan berbeda. Nah, tanpa harus marah atau bingung orang lain, itu suatu contoh yang betul. Berarti ada bukan arah akan dia juga. Betul sekali, asertif itu berarti jujur, tegas, dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Dengan bersikap asertif, orang bisa memberikan peran kamu tanpa harus menilai perasaan orang lain. Nah, ini adalah peran-peran paling penting supaya kamu bisa berkomunikasi sehat dan membangun hubungan yang positif. Sekarang, coba kamu pikirkan situasi terakhir di mana kamu merasa nggak enak tapi tetap diam. Saya ada yang bilang kan saya silakan. Saya sebenarnya nggak mau ngasih, tapi takut dibilang ya saya kasih aja. Terus saya malah nggak. Oh, Kalau kamu bisa ulang kejadian itu dengan sikap asertif, apa yang ingin kamu katakan? mungkin saya akan bilang maaf ya, saya lagi fokus ini, nanti kita ganggu orang aja. Sebelum pulang nanti. Luar biasa sekali ya, itu satu komunikasi asertif. Kamu tidak menyerang, tidak menolak secara kasar, tapi kamu menjaga batasanmu. Rasanya gitu Bu, rasanya gitu Bu, soalnya saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Wajar, tapi
Justru dari sini kamu mulai menyuarakan diri kamu tanpa rasa takut. Nah, asertif itu seperti otot, semakin sering kamu latihan, semakin kuat. Jadi kita akan lebih kecil. Nanti kita akan latihan kecil-kecilan lagi. latihan ngomong gitu. Nah, iya. Nah, kalau kita latihan itu, ibu janji deh nggak akan kamu malu, kita akan lebar-lebar ya. Nah, ibu tahu kamu anak yang punya ilmu, kamu sering takut menyakiti orang lain, bahkan ketika kamu sendiri sedang belajar. Tapi kamu perlu juga tahu, melihat itu bukan selalu untuk kebaikan. Nah, biar juga bisa jadi tanda kamu sudah kehilangan diri kamu sendiri. Kira kalau misalkan bilang sih takut. Tapi kamu malah mendukung diri kamu sendiri, kan? Itu sebabnya ibu kamu malah berani jujur itu bukan berarti keras, tapi berarti menghormati diri kamu sendiri. Terus orang tua saya marah gimana? Itu ketakutan yang wajar, tapi ingat, berbicara asertif itu bukan di depan membantah, melainkan menyampaikan dengan tenang dan juga jelas. Misalnya kamu ingin bilang ke ayah kamu, ayah saya sudah berusaha, tapi saya butuh waktu lagi untuk paham. Nah, dan satu hal yang kamu akan ibu percaya kamu bisa, karena kalau kamu diam terus, orang lain tidak akan tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu berhak dengan setiap orang berhak, bahkan saat kamu takut, cara kamu itu tetap berharga. Oke, jadi hari ini kita akan latihan kecil-kecilan ya. Bayangkan saja di kursi ini ada ayah kamu. Nanti ibu akan bantu kamu untuk berbicara dengan cara asertif. Iya, anggap saja ayah kamu ada di sini dan kamu sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan selama ini. Kamu sudah melakukan yang banyak. Kamu sudah luar biasa ini. Kita coba asertif yang indah, jujur, tulus, dan menghargai. Itu kekuatan kejujuran. Tubuhmu akhirnya bisa bernapas lega setelah kamu menahan kata-kata. Jadi ayah marah bukan karena benci, tapi karena takut juga. Mungkin begitu. Melihat dari sudut pandang yang berbeda bisa membuat kita lebih tenang dan menghadapi orang lain. Jadi saya bisa ikutan ayah tanpa marah dan hati juga. Betul, itulah inti asertif training, berbicara dari hati, bukan dari rasa takut atau marah. Bu, saya pengen coba di rumah, tapi saya mau. Ibu percaya kamu bisa. Jangan lupa Rina, setiap kali kamu jujur tentang
perasaan kamu sudah menghargai diri kamu sendiri. Dan kalau suatu hari kamu kembali merasa takut dengan kalimat ini ya, kamu berhak bicara dan suara kamu layak didengar. Terima kasih Bu. Saya juga cuma berdoa mohon saya. Itulah langkah pertamamu menuju kebahagiaan sejati. Ya, sama-sama Nina.